Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman yang di rumah. Bertemu lagi dengan saya di videonya Ibu Jatun gitu kan, untuk mata kuliah statistik, mata kuliah SPSS yang dimana nanti tujuannya untuk membantu teman-teman di tugas akhir di TA, baik itu di penulisan artikel ataupun penulisan jurnal. Teman-teman harus tahu basic untuk pengolahan datanya tuh pakai apa sih nanti penelitian saya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang uji kecocokan model atau goodness of fit, atau bisa dibilang juga uji chief square. Teman-teman, di awal pertemuan kita dulu, awal semester, kita mengolah bagaimana sih profil responden. Ada yang namanya pembuatan kuesioner, terus ada domisili, misalkan dari Jogja, dari Solo, dari Cirebon, dari Jakarta, itu berapa orang, terus kita lakukan uji analisis deskriptif, statistik deskriptif. Nah, untuk pertemuan kita malam hari ini atau hari ini itu nggak jauh beda dengan kemarin, namun nanti akan kita belajar menganalisis lebih dalam lagi kenapa sih kata Bu Jatun ini sama seperti kita mengolah uji profil responden, padahal kayaknya lebih sulit. Enggak juga. Mari kita coba. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, di sini ada teorinya, uji kecocokan model atau uji goodness of fit model, atau bisa dikatakan adalah uji chief square, adalah salah satu alat analisis yang paling sering digunakan pada statistik, khususnya dalam pengujian pengolahan data dan penelitian. Uji goodness of fit pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu ataukah tidak. Contoh begini teman-teman, di sini ada sebuah keterangan keputusan, namun sebelum saya menjelaskan ini, saya menjelaskan ini. Nah, sebuah contoh, ini kasus langsung, sebuah contoh kasus penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan preferensi itu referensi lain, pilihan lain, atau alternatif dari sebuah produk ataupun jasa yang mau kita pakai. Preferensi konsumen terhadap penggunaan keempat merek jasa pengiriman makanan, ada ShopeeFood, GrabFood, Maxim, GoFood. Siapa sih yang nggak tahu keempat merek ini gitu. Nah, hipotesis penelitiannya H0, ada perbedaan preferensi konsumen terdapat keempat merek jika pengiriman makanan tersebut secara signifikan. Itu kalau nilainya tidak, tingkat kepercayaan statistik alfanya sebesar 0,05. Jadi kalau dia masih di bawah 0,05 itu masih bagus nilainya. Kemudian untuk HA atau H1 tidak ada perbedaan preferensi konsumen terhadap keempat merek jika pengiriman jasa makanan terjadi secara signifikan. Nah, di sini teman-teman ada ketentuannya ya. Nilai signifikansinya tuh harus kurang dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian kalau untuk signifikansinya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Contoh begini teman-teman, di sini kan ada preferensi keempat merek ya, untuk dilakukan penelitian di kota Jogja dan kota Solo, karena kota Solo dan Jogja itu udah ada pengiriman Maxim gitu. Maxim kan masih belum secara nasional seperti ShopeeFood ya, atau GrabFood dan GoFood gitu. Nah, Maxim tuh masih sebuah produk startup baru, startup lokal yang dia mau menyaingi teman-teman yang lain. Apakah masyarakat kita atau konsumen kita tuh mau beralih menggunakan Maxim atau tidak dengan harga yang lebih murah gitu. Ternyata data yang dilakukan oleh peneliti ini, si peneliti A nih, kita contohkan. Ternyata ada perbedaan loh teman-teman, walaupun Maxim ini tuh dia tergolong startup baru, tapi dia nggak kalah penggunanya dengan GrabFood, dengan GoFood. Tapi kalau ShopeeFood bagaimana Bu gitu kan? Kalau ShopeeFood kayaknya masih mendominasi deh Bu. Mari coba kita lihat dalam pengolahan datanya. Langsung kita check it out ke SPSS. Jadi untuk pengolahan ini kita buka dulu data dari Excel. Ini ada data chief square. Kita buka. Tunggu, kita close dulu. Data ini. Sorry, Excel can stop. Oke, tunggu sebentar. Coba kita buka dulu ya. Oke, kalau belum ada, mari kita coba langsung ke SPS kita. Di sini udah ada SPSS, kita switch dulu, kemudian kita close.
Untuk pengujian Chief Square tuh nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Teman-teman masih bisa mengikuti intinya gitu. Wow. Kita copy dulu datanya dari sini. Tunggu sebentar, ada gangguan. Oke. Oke, di sini untuk pertemuan untuk datanya dari Excel sudah saya temukan. Di sini ada data pengguna Shopee itu ada berapa, terus ada pengguna Maxim itu ada berapa, GoFood ada berapa, dan GrabFood ada berapa. Mari kita coba kita copy datanya. Kebetulan ini ada datanya tuh lumayan banyak responden yang saya ambil, itu sekitar ada 368 responden. Setelah kita copy, kita pindahkan ke SPS kita. Sekarang kita buka SPS kita buka new file baru, new file data, dan kita masukin data kita. Nah, di bagian data view kita masukin kling. Nah, sudah langsung masuk ya teman-teman ya. Kemudian kita kasih nama nih, misalkan di sini adalah brand. Sini labelnya jasa pengiriman MKN gitu, makan gitu kan. Jadi nggak bisa tak full ini. Terus jangan lupa di bagian values-nya di sini teman-teman kita kasih nama. Misalkan kita kasih nama pelabelan satu itu apa? Ada yang dengar? Oke. Satu itu ternyata adalah GoFood. Satu adalah GoFood, kita kasih nama food, jangan lupa di add ya, di add. Kemudian dua itu adalah GrabFood, kita klik add. Ketiga itu adalah Shopee Food, udah kita add. Kemudian empat itu ada Maxim, dan kita add. Kemudian kita klik OK. Sip. Kalau udah seperti ini, udah kita kasih label, brand, terus values-nya udah kita kasih tanda nih nama, langsung kita klik analyze, kemudian analyze non parametric test, lisensi dialog. Nah, di sini tuh langsung ketemu ya teman-teman ya. Chief Square paling atas. Klik. Pindahkan data kita di bagian test variable list sini, dan kita klik OK. Jeng jeng. Wah, nilainya yang mana Bu? Ini adalah pengolahan Chief Square test. Ini adalah jasa pengiriman makanan. Ternyata Shopee Food itu ada 132 responden. Jadi memang dia masih mendominasi, masih menguasai pasar. Namun di sini teman-teman bisa perhatikan ya, GrabFood dan Maxim tuh bahkan GrabFood tuh masih di bawahnya Maxim. Kenapa ya? Kenapa kok bisa di bawahnya? Padahal Maxim kan masih baru Bu. Ternyata Maxim tuh mampu mengalahkan GrabFood. Jumlah respondennya Maxim lebih banyak karena mungkin Maxim tuh sekarang masih dalam koridor membakar uang ya. Jadi masih banyak konsumen yang pengen cari jasa pengiriman makan yang lebih murah gitu kan. Dan untuk Shopee Food, untuk GoFoodnya ada 90, dia masih di bawahnya Shopee Food gitu. Nah, Bu, tadi kan ada preferensi, berarti apakah itu terjadi preferensi atau tidak? Di sini ternyata hasilnya signifikansi. Jadi dari hasil pengolahan Chief Square dinyatakan bagus atau tidak tuh dari ini nih, dari tes statistiknya, di mana nilai signifikansinya harus di bawah 0,5, dan ini data kita adalah 0,00, berarti kan itu nilainya baik dan bagus. Jadi konsumen itu bisa dibilang merata melakukan pilihan alternatif preferensi dari merek-merek pengiriman jasa makanan. Begitu. Dan biasanya untuk penelitian yang membandingkan beberapa brand itu dilakukan oleh yang mau tesis, penyelesaian S2 atau disertasi. Atau barangkali teman-teman di sini yang mau nanti tesis skripsinya tuh saya mau 3 brand dibandingkan dia misalkan brand apa ya? Brand pembuat es teh, dari es teh Gardu, es teh ini dibandingkan nih mana yang paling laris, mana yang paling populer. Itu bisa dilakukan. Begitu teman-teman yang ada di rumah, semoga bisa menerima pembelajaran video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.